Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul menyimak kajian Ta'limul Muta'alim pada pagi hari ini. Insyaallah ini merupakan kajian pertama yang dilaksanakan lewat media. Semoga dengan adanya kajian pada pagi hari ini bisa menambah pengetahuan ataupun juga wawasan kita semua. Kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas terkait masalah bab bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi, terkait masalah ukuran-ukuran ataupun juga kadar-kadar dan ketentuan-ketentuan dalam proses mencari ilmu. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas terkait masalah harus ataupun juga wajib bagi seorang pemilik ilmu atau pencari ilmu minat ta'ammuli qoblal kalam hatta yakuna sawaban, berpikir terlebih dahulu untuk berbicara. Jangan sampai pembicaraan yang kita lakukan ini, yang kita ucapkan menjadi musibah. Bagi siapa? Bagi orang yang berbicara. Hati-hati dalam berbicara, karena kebanyakan dosa ataupun kesalahan yang bahkan mungkin tidak terasa itu salah satunya melalui lisan kita semua. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu bahasan masih tentang bab ucapan. Seorang pencari ilmu itu harus menjaga senantiasa ucapannya, jangan sampai ucapan yang dia keluarkan bisa menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, atau bahkan bisa dikatakan menghina orang lain. Sangat dihindari bagi seorang pencari ilmu. Wa qala fi usulil fikhi, dan sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, pembahasan berikutnya, dan dikatakan oleh ulama usul fikih, hadza aslun kabirun, merupakan asal yang sangat besar, asal ataupun pokok yang sangat besar. Hadza, berpikir ini, berpikir sebelum berbicara itu merupakan inti pokok yang sangat besar. Wa huwa ayyakuna kalamul faqih, yang mana seorang yang faqih, tanda orang yang dia faham dalam segi ilmu fikih khususnya, dia akan senantiasa berpikir terlebih dahulu sebelum mengucapkan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya. Mari kita introspeksi diri, apakah hari ini kita semua masih berpikir terlebih dahulu saat mau berbicara, atau bahkan kita asal bicara saja? Ini harus hati-hati. Perhatikan baik-baik bahwa setiap ucapan yang kita lakukan, setiap kalimat yang kita keluarkan, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Oleh karena itu, jaga betul lisannya, jaga betul ucapannya. Jangan sampai ucapan-ucapan yang kita lakukan bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain.
Kemudian kila dikatakan ra'sul aqli ayyakuna al-kalamu bitasabbuti wa ta'amul. Dikatakan bahwasanya ra'sul aqli, inti pokok seorang yang berakal itu dia yang senantiasa berbicara terlebih dahulu. Sebelum berbicara itu dia terlebih dahulu berpikir. Ini yang menjadi pembeda antara orang-orang yang berakal dan yang tidak. Mari kita lihat orang-orang di luar sana yang dia, mohon maaf dalam tanda kutip, hilang akalnya, maka kalimat-kalimat yang dia keluarkan tidak akan dipikir terlebih dahulu. Maka dalam bahasan ini merupakan pokok orang yang berakal, yaitu dia saat akan berbicara itu berpikir dulu. Kira-kira kalimat yang akan diucapkan ini baik atau tidak. Kira-kira kalimat yang akan kita ucapkan ini menyakiti orang lain atau tidak. Ini merupakan satu bagian dari kesempurnaan akal itu, yaitu berpikir terlebih dahulu sebelum mengeluarkan ucapan-ucapan dari lisannya. Kemudian qala qailun, dan dikatakan dalam satu syair oleh seorang penyair, di sini dikatakan usika fi nadmil kalami bi khamsatin. Usika, aku wasiatkan kepadamu, fi nadmin kalam, dalam menyusun ucapan itu ada 5 perkara. In kunta, jika ada engkau semua cinta kepada orang yang mewasiatkan ini, penuh dengan kasih sayang dan juga yang taat. Yang pertama, la taghfalna sababal kalam wa waqtihi. Janganlah kamu lupa akan sebab dalam berbicara. Ini yang pertama. Perhatikan saat kita akan berbicara, sebab kita berbicara itu untuk apa? Jangan sampai nanti kita berbicara tanpa tahu sebabnya. Tiba-tiba ngomong aja, gak ngerti apa untungnya, apa faidahnya, bagaimana kira-kira ucapan ini baik atau tidak. Jangan, perhatikan dulu sebabnya. La taghfalna, jangan lupa sababal kalam, akan sebab berbicara. Wa waqtihi, dan juga kita harus berpikir waktu berbicara. Ada saatnya kita berbicara, ada saatnya kita diam. Kata Nabi dalam hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, maka senantiasalah dia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa ya diam. Jangan berbicara asal-asalan. Kemudian setelah itu wal kaifa, dan keadaan kita berbicara. Usahakan kalau kita ingin berbicara, jangan dalam keadaan sedang tidak baik, misal emosi. Biasanya orang yang sedang emosi itu dia akan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya dia ucapkan. Ini yang merupakan kehati-hatian bagi kita semua dalam berbicara. Welcome. Dan kemudian yang berikutnya, banyaknya ucapan yang akan kita keluarkan. Kira-kira ucapan yang akan kita keluarkan ini berfaedah atau tidak, manfaat atau tidak. Wal maka, dan tempatnya. Jami'an, semuanya itu harus diperhatikan dalam kita berbicara. Wa yakunu mustafidan, dan harus mengambil faidah fi jami'il awqati, dalam semua waktu, wal ahwal, dan keadaan, min jami'il akhsasi, dari semua orang yang akan kita temui dalam kehidupan ini. Hati-hati dalam berbicara kepada orang lain. Jangan sampai kita semua, seorang pencari ilmu, seorang yang berilmu, berbicara kepada orang lain tidak dipikir terlebih dahulu, atau bahkan identik dengan menyakiti hati orang lain. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, al hikmatu dhallatul mu'minun ainama wajadaha akhadaha. Kata Nabi, hikmah itu merupakan
satu gambaran barang temuan bagi seorang mukmin aina mawajadaha, dimanapun dia menemukan itu akhadaha maka ambillah. Hikmah itu kalimat-kalimat yang baik. Artinya begini, nasihat itu dimanapun kita menemukan nasihat bagi seorang mukmin itu ambil. Mau itu dari anak yang di bawah kita usianya, atau sesama teman, atau bahkan orang yang tidak ngaji, selagi dia mengucapkan kalimat yang benar, maka terima ataupun ambil hikmah itu. Karena kata Nabi, al hikmatu dallatul mu'minin aina mawajadaha akhadaha. Kemudian dikatakan dalam syair yang lain, khud masofa wada makadar. Ambillah kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang baik untukmu, yang bersih untukmu, dan tinggalkan semua ucapan, semua perkataan yang sifatnya buruk ataupun juga yang sifatnya kotor. Oleh karena itu, pada pertemuan pagi hari ini kita senantiasa menjaga lisan kita, senantiasa menjaga akhlak kita sebagai pencari ilmu, sebagai orang-orang yang Allah berikan ilmu kepada kita semua, untuk menjaga, untuk memelihara lisan-lisan kita, jangan sampai ucapan-ucapan kita liar sehingga orang-orang yang mendekat kepada kita menjadi benci. Nauzubillahi min dzalik. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada pagi hari ini baru sampai sini dulu untuk kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan semuanya. Ingat, saat ini kita semua sedang diuji oleh Allah dengan musibah yang sangat luar biasa. Tapi sebagai orang beriman, kalian semua harus senantiasa bisa menjaga diri kita, orang tua kita, keluarga kita, semuanya. Antum jaga semuanya, antum doakan mereka semua semoga terhindar dari segala sesuatu yang akan membahayakan, yang akan mencelakai kita semua, dan semoga Allah lindungi kita semua. Sudah akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.